3, 2, 1, action. Halo, saya Aaron, salesman dari masa depan. Masa depan suram. Diam kamu kabelman. Mau jualan produk-produk mutakhir? Mari ketemu klien bersama saya, yuk. Ayo kabelman. Nggak mau. Assalamualaikum, Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Aaron, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, Senang sehat. ketemu lagi. Ini mesti ada Kita dagangan ketemu baru lagi nih. Betul sekali, Wah, Profesor. luar biasa. Monggo. Ya. Apa ini yang bisa ditawarkan untuk saya? Nah, kali ini seperti biasa, Bro. Ya. Ini saya menawarkan barang dari PT Masa Depan. Masa Depan sana. Oke. Nah, kali ini beda banget ini. Ini bentuknya lebih simpel daripada barang-barang sebelumnya. Oke. Dan sangat kompak. Bisa dibawa siapapun, kapanpun, dimanapun. Nah, loh, Bentuknya koin ya? loh, kok tahu? Nah, ini ada di situ. Oh, ada di sini kok, Bro. Oh, di situ. Bener, Bro. Oh, jadi yang ini tiruannya. Ini nggak ada. Oh, oke. Nih, Prof. Oke, ya. Ini namanya koin penentu keputusan. Ya. Ini koin ini udah mengandung teknologi, Prof. Mengandung chip challenge. Nah, pernah dengar chip challenge, Prof? Apa itu? Mungkin kalau pernah main Windows 95 di situ ada. 95, lama banget. Iya. Ya, oke. Ini sebenarnya ada chipsnya, jadi dia bisa menentukan. Ya, tapi ini kok nggak kelihatan apa-apa nih, tim IT-nya mana ini? Ya itu masih diflowerkan alias dikembangkan. Flowerkan. Ya. Ada saja nih istilahnya. Masih dikembangkan ini. Ya, oke. Pak Prof, jadi karena masih prototipe ya, bentuknya kayak gini, nah, jadi ada item-itemnya gini. Nah, ini gunanya untuk menentukan keputusan. Jadi kadang kita suka bingung nih, harus apa dulu nih. Misalkan kayak tadi, misalkan saya, kemarin ada di kantong sini, saya udah habis pakai ini, Pak. Prof, jadi sebelum kesini, saya memutuskan ini mau tak jual apa enggak. Saya gunakan seperti itu lah. Ya. Ternyata keputusan jual saja. Oh. Akhirnya saya kesini. Iya. Nah, gini, Prof. Iya. Ngomong-ngomong soal keputusan nih, ada satu yang saya nggak berani gunakan ini, menggunakan alat ini. Ya. Jadi itu soal, saya pernah baca literatur yang menyebutkan kalau kita tuh harus iman dulu yang dikedepankan. Nah, sedangkan di literatur lain yang saya baca, itu kita harus berpikir dulu, Prof. Jadi harus yang mana dulu, Prof? Ini saya nggak berani, makanya pakai ini. Ya, itu bagian yang di situ. Iya, jadi kalau kita bicara agama yang disampaikan Mas Aaron itu, kalau dalam tradisi masyarakat Arab pra-Islam itu namanya azlam. Azlam itu mengundi nasib dengan anak panah. Nah, jadi di dalam masyarakat Arab itu ada tradisi kalau nanti orang-orang itu namanya itu ditaruh tempat tertentu, nanti diundi. Nah, namanya yang keluar itu nanti yang dikorbankan untuk berhala. Tapi justru namanya yang keluar dikorbankan itu bukan kesialan, tapi justru sebagai kehormatan. Karena dapat kehormatan dijadikan sebagai persembahan untuk berhala. Kehormatan? Iya, dijadikan kehormatan. Jadi kayak misalnya di dalam masyarakat Mesir kuno, itu kan kalau ingin menolak malapetaka, itu perempuan tercantik di Mesir itu dihanyutkan di Sungai Nil. Wah, dan orang itu berebut untuk bisa terpilih sebagai perempuan yang dihanyutkan. Berarti jadi meninggal dong? Oh iya. Nah, itu yang disebut dengan azlam, jadi mengundi nasib dengan anak panah. Nah, itu di dalam agama termasuk yang diharamkan, nggak boleh. Tetapi kalau misalnya diangkat begini, jatuh, itu kayak orang mau main sepak bola, yang nendang bola siapa dulu, itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa kalau begitu. Atau dulu misalnya ya, mohon maaf nih, Mas Aaron sekolah nih, terus nggak mengerjakan soal BS ya, benar apa salah, bingung kan, udah ngeliat ke langit nggak muncul.
Akhirnya kancingnya diputer, oh ini kayaknya B, padahal nggak ada pengaruhnya juga kan. Apa kalau kemudian kancingnya mengatakan itu B, kemudian dijawab B itu betul, atau kalau kancingnya mengatakan S, dijawab S itu betul kan belum tentu juga. Nah itu yang namanya kita ini tidak punya rasa percaya diri. Nah sehingga karena itu Islam melarang kita untuk melaksanakan sesuatu yang tanpa dasar ilmu. Nah, itu penting, makanya tadi iman dulu atau ilmu dulu. Nah, tergantung dari sisi mana kita ini melihatnya. Agama itu ada sisi yang dia bersifat, dalam istilah ilmiah itu namanya doktriner ya. Jadi doktriner, misalnya begini, mengapa kita sholat subuh kok 2 rakaat? Itu mau dijelaskan bagaimana, nggak ada penjelasannya, itu harus kita terima. Penjelasan-penjelasan itu bersifat apa ya, intelektual exercise saja gitu. Padahal kalau kita mau pagi kan seharusnya biar sekalian senam gitu, kenapa rakaatnya tidak lebih banyak gitu kan. Nah, nggak ada penjelasannya begitu. Jadi ada yang sifatnya doktriner yang memang harus kita terima. Misalnya juga begini, kenapa daging babi diharamkan? Iya itu. Kalau kata Omai Rama kan, kenapa semuanya enak-enak diharamkan? Jadi diharamkannya karena enak. Pernah nyoba nggak? Itu nggak ada penjelasannya. Itu sesuatu yang sekali lagi disebut sebagai doktriner. Nah, tapi ilmu dan akal kita bisa menjelaskan kenapa kok tidak diperbolehkan itu, bukan karena dia rasanya enak. Ada juga dulu guru saya mengatakan karena itu mengandung cacing pita sehingga berbahaya. Tetapi kalau kita pakai ilmu, cacing pita itu pada suhu tertentu dia akan mati. Nah, kalau cacingnya sudah mati, apa kemudian menjadi boleh? Iya, Prof. Gimana, Prof? Nah, itu kan. Nah, karena itu maka itu doktrinnya kita terima. Lalu kenapa kok kita harus mematuhi? Manusia itu, Mas Arun, kalau kehendaknya tidak dibatasi, dia akan melampaui batas. Ada cerita klasik ini sudah klasik karena sudah terjadi tahun 80-an. Belum lahir mungkin ya. 80 berapa dulu ini? Nah, 80 lebih dikit lah. Belum berarti. Nah, itu kan ada seorang dokter kandungan terkenal dari Prancis namanya Maurice Bucaille itu. Maurice Bucaille namanya. Bucaille. Iya. Nah, dia itu dokter. Dia awalnya tidak beragama. Nah, satu saat dia kan dokter itu ahli kandungan, berkali-kali membantu orang melakukan persalinan, mengerti perkembangan janin dalam tubuh manusia. Sampai sebagai ilmuwan, dia mencoba melakukan telaah kitab suci. Dia bacalah Al-Quran, dia baca Injil, dan dia bandingkan dengan ilmu. Sampai dia menulis buku kan, jadi Quran, Bible, and Science Modern. Itu. Di situ dia menemukan ternyata banyak hal yang dia temukan dalam dunia kedokteran itu, ternyata ada tulisannya dalam kitab suci. Nah, akhirnya kemudian dia membaca Al-Quran dan dia menyatakan masuk Islam. Nah, jadi dia berangkat dari profesinya dia sebagai seorang ilmuwan, bahkan dia dalam posisi yang ragu terhadap agama. Tapi kemudian ada satu momen yang terus-menerus dia lakukan dengan profesinya itu, kemudian dia ingin mendapatkan penjelasan dan dia baca kitab suci, ternyata itu semuanya ada di Quran penjelasannya. Sehingga kemudian dia menyatakan diri masuk Islam. Jadi ketika kita bicara mengenai agama, itu tergantung dari masing-masing orang. Mungkin seperti kita, seperti saya misalnya menjadi muslim itu karena orang tua saya beragama Islam. Sehingga saya kemudian menjadi seorang muslim. Kemudian ada orang yang seperti yang saya sebutkan itu, dia belajar di kalangan yang tidak beragama, bahkan tidak beragama Islam, tapi kemudian dia menemukan Islam. Nah, jadi banyak hal yang memang antara satu orang dengan yang lainnya itu berbeda. Tapi ada proses dia mencari itu, bukan dengan dia mengundi nasib begini, ya, Islam enggak begitu. Tapi ada proses pencarian yang disebut dengan pencarian dengan menggunakan ilmu, namanya akliyah.
atau intelektual ya, intellectual discourse ya, pencarian secara intelektual itu. Iya. Tapi juga ada yang nakliyah. Nah, kalau dari teks dulu kemudian kita berikan pembuktian itu namanya nakliyah. Nah, dalil-dalil yang berasal dari dalil nakli yang ada di kitab suci. Nah, sebagian besar kita itu mungkin mulainya dari yang nakliyah itu. Nah, tetapi kalau nakliyah saja ini tidak disertai dengan ilmu, akhirnya jadinya doktriner. Beragamanya itu menjadi sangat kaku, beragamanya menjadi sangat ortodoks gitu, sangat ortodoks dan anti kritik. Kadang-kadang malah ekstrim. Jadi kalau ada yang men-challenge dia dengan temuan-temuan ilmiah, dia marah. Dia marah. Nah, tetapi kan kita ini dalam beragama memang harus terus kita tingkatkan dan harus kita perkuat keberagaman kita ini dengan ilmu. Dengan ilmu. Oke, Prof. Gitu. Sebentar nih, Prof. Ya. Saya lihat itu kabelmen kita ngelamun ini dari tadi. Kamu iman gimana? dulu atau berpikir dulu? Kamu taunya iman jerok pasti. Lepaskan diriku. Apa kamu ada mau ditanya apa lagi? Aduh, iya. Malah melamun ini. Tak, jadi tadi lebih baik, bukan lebih baik ya, iman dulu atau akal dulu tadi. Saya agak iman, gimana? Ngawur banget Ya, tergantung kalau kita sudah menjadi orang yang beriman dari kecil, dari keluarga, dari masyarakat, ya itu kita perkuat iman kita itu. Jadi kita ini beragama itu kan berproses. Beragama itu kan berproses. Nah, proses kita ini bisa terus berada pada jalan yang benar kalau kita mau terus-menerus belajar. Tapi memang ada yang orang dari kalangan tertentu yang saya sebutkan tadi, karena apa? Orang yang berangkat sebagai saintis itu kan dia berangkat dari keraguan dulu. Berangkat dari keraguan dulu. Nah, tapi keraguan itu kemudian dia buktikan dengan penelitian dan dengan pengkajian. Makanya tadi saya sampaikan beberapa contoh orang yang dia mulainya tidak dari iman dulu. Ya kan, tidak dari iman dulu, bahkan awalnya dia challenge dulu. Dia menentang dulu. Tapi kemudian ada pembuktian-pembuktian ilmiah yang membuat dia itu kemudian berubah. Nah, dalam teori agama namanya konversi. Ini bukan konversi mata uang ya. Oh, bukan. Konversi itu sebuah proses di mana orang itu mengalami perubahan keberagamaan dalam dirinya. Oke. Bisa dalam satu agama, bisa dari satu agama ke agama lain. Nah, jadi misalnya begini, kan ada orang yang begini, Mas Arun, ada orang yang istilahnya masa kecilnya, masa hidupnya itu udahlah pokoknya maksiatnya itu lengkap. Semua maksiat dia lengkap. Dicoba semua gitu. Semua sudah dicoba. Makan babi juga sudah. Pokoknya sudah dia coba semua gitu kan. Nah, tapi sampai dia pada satu peristiwa yang membuat dia itu berubah. Nah, ada cerita nih seorang ustadz terkenal nih, ustadz terkenal. Dia tuh masa mudanya karena anak orang kaya dan diberikan keleluasan apapun bisa dia lakukan. Sampai akhirnya dia itu naik motor kenceng itu, kemudian kecelakaan, posisi motor dan dia itu persis di bawah roda truk. Persis di bawah roda truk Iya. yang berhenti. Nah, truknya itu kira-kira jarak berapa senti, hitungannya senti ini, itu berhenti dan dia sama sekali tidak tertabrak. Hitungan logikanya dia kena. Pakai teori momentum fisika misalnya, kalau kecepatan sekian gitu, S sama dengan V per T macam-macam itu, kena dia itu menurut teori itu. Tapi dia nggak kena. Akhirnya dia kemudian insaf. Ini Allah memberikan saya kesempatan untuk hidup dan saya harus berubah dari semua yang saya lakukan. Nah, contoh ini kalau kembali ke pertanyaan kabelmen tadi masuk mana ini? Wah, kalau dia itu kemudian berubah jadi ustadz terkenal tingkat nasional. tingkat nasional ya. Iya, lebih terkenal daripada Aren dan saya ustadznya itu. Saya sih belum terkenal. Nah, gitu. Jadi kembali ke barang dagangan saya nih, Bro.
Iya, kalau yang Yang ini kayak gini kayaknya ini saya diskonnya belum 70% kalau yang ini. Pak. Ya, Diskonnya 70%. diberi gratis juga saya nggak mau. Berarti ini tim IT telepon jangan lupa. Iya, siap. Nggak benar Ini kayaknya produknya harus diperbaiki juga. Ini kurang menarik. Ini nggak. Ya, malah begini Mas Arun. Ini saya kira penting. Kita ini harus merancang masa depan justru dengan ilmu. Nah, iya benar. Merancang masa depan dengan ilmu. Makanya sekarang orang bisa merancang dunia tahun 2050 akan seperti apa. Dia merancang dunia 2100 seperti apa. Nah, itu semuanya dengan ilmu dia bisa rancang. Nah, kalau itu boleh. Kalau iman merancang apa kalau iman? Kalau iman itu memberi kita keyakinan. Nah, iman itu kan fungsinya memberikan kita keyakinan. Nah, sementara ilmu memberikan kita kepastian. Iya. Nah, Berarti nggak gitu. bisa, Prof, merancang masa depan dengan iman nggak bisa. Bisa juga, Bisa karena juga. karena iman kita ini menjadi kuat dengan ilmu. Nah, dengan ilmu. Makanya kalau orang itu beriman harus belajar. Jangan orang beriman tapi nggak mau belajar. Mengaji dan mengkaji begitu ya. Nah, betul. Kabelmennya kadang-kadang Iya, memang ini Sekarang cerdas udah- ini kabelmen kita kabelmen ini. kita. Ya. Udah nggak ngelamun sekarang. udah nggak paham, udah paham dari Iya, tadi benar, kabelmennya. benar. Iya, 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 iya. Bagus, bagus. Betul, ya, betul. Oke, Prof. Ya. Kalau begitu terima kasih ini Ya, sudah ya. nggak beli. Baik, terima kasih. Jangan putus asa ya, Iya. jangan putus asa. Nanti datang lagi dengan produk yang lebih Amin. baik lagi. Ya. Saya akan selalu berusaha, Prof. Siap. Ya, Besok betul. mungkin kesini lagi, Prof. Insya Menawarkan yang lain. Allah, ya. Baik, terima kasih, Pak. Yo, Prof. terima kasih. Yo. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.